Hai guys, what's up? Halo, salam kenal semuanya. Thank you udah mampir ke channel ini. Aku mau bacain pesan semesta, buat kamu. Timeless reading ya, gitu. Jadi kapanpun kamu lihat video ini, maybe this is your energy, ya. Gitu. Jadi pesan semesta buat kamu ya di bulan ini. Jadi terserah nanti bulan apa yang kamu datang ke sini. This is your energy ya. Oke, jadi kamu tahu video ini maybe memang semesta kasih panggil ya, manggil kamu. Oke, pesan semesta buat kamu di bulan ini. Oke, Queen of Wands reverse, the Fool, the Chariot, Death. Knight of Wands. Queen of Swords. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Page of Cups. Oke, ya. Oke, pesan semesta buat kamu di bulan ini ya. Kapanpun bulannya kamu mampir, ya maybe this is your message. Oke, Queen of Wands gitu. Jadi aku rasa memang maybe ini soal situasi kamu ya. Queen of Wands gitu. Jadi sebenarnya kamu itu sangat bisa punya kendali diri atas diri kamu sendiri. Gitu. Tapi kamu lost, kamu kehilangan diri. Kamu kehilangan diri yang mana mungkin terlalu semrawut gitu ya, terlalu kompleks your problem gitu. Dan kamu nggak tahu dari mana dulu nih yang harus kamu perbaiki, dari mana dulu nih yang harus yang harus kamu lakukan, kamu harus dari mana dulu nih, kamu harus ngapain tuh, kamu bener-bener nggak tahu ya gitu. Saking kompleksnya mungkin pikiran kamu, masalah kamu. Oke, pertama memang ya, misalnya kamu memang lagi banyak masalah dan sangat kompleks gitu. Pertama ini soal mindset ya, mindset, the Fool gitu. Ada mungkin hal-hal yang mana itu tuh tidak terlalu penting untuk kamu pikirkan gitu ya. Misalnya soal asumsi orang lain, soal validasi orang lain, termasuk oleh asumsi keluarga kita sendiri gitu, pasangan kita sendiri, mungkin validasi juga dari mereka, mungkin kamu tidak terlalu butuh sebenarnya ya. Jadi di sini kamu pilah-pilah apa yang sebenarnya itu tuh nggak penting-penting banget masuk di dalam pikiran kamu. Jadi kamu bisa fokus pada action yang nantinya ini menjadi bagian dari kamu punya proses perubahan ya. Oke, the Chariot ya, pesannya ya, the Fool tadi udah pesen ya. The Chariot gitu, this is time for you untuk fokus on yourself, untuk berjuang atau untuk mengusahakan atau untuk keluar dari zona masalah yang kompleks ini gitu. Ini waktunya untuk kamu menyelesaikan masalah kamu itu apa dalam bulan ini ya gitu. Kapanpun kamu lihat video ini, bulan apapun, bulan Juni, Juli ya gitu. Jadi bulan ini kamu fokus untuk berjuang, untuk memperbaiki apa yang benar-benar tidak beres di kamu gitu. Jadi mungkin Tuhan semesta kasih kamu ujian supaya kamu memang bisa keluar dari kondisi yang gak enak ini, supaya nanti kedepannya kamu tuh berada pada kondisi yang enak, pada kondisi yang nyaman, right? Gitu. Oke, Death di sini. Jadi mungkin sebagian dari kalian sangat kacau ya, sangat bener-bener kayak pengen mati aja gitu.
kalau nggak ada sesuatu yang bisa menjadi alasan kamu hidup, mungkin kamu lebih memilih mati. Atau misal Tuhan tidak melarang bunuh diri, mungkin kamu udah mati gitu dari tahun-tahun kemarin. Itu sih, jadi kamu tuh kayak ngerasanya kayak gitu, kamu punya perasaan yang seperti itu ya gitu. Dan ya memang kita hidup tinggal nunggu mati sih gitu, tapi yang perlu kita pikirkan adalah maybe Tuhan kasih masalah-masalah ini tentu ada tujuannya, dan mungkin ada hikmah di dalam situ yang mungkin kamu belum tahu, dan ini waktunya kamu untuk cari tahu supaya bisa menjadi penguatan alasan kamu untuk tetap hidup, menjadi penguatan alasan kamu untuk berusaha berjuang dalam perubahan yang lebih baik di kehidupan kamu ya. Jadi death ini ada kematian, bukan berarti diri kamu secara jiwa mati, secara raga mati, enggak. Tapi diri kamu yang udah usang gitu ya, diri kamu yang udah gak relate nih untuk perubahan yang lebih baik, ya harus dimatikan untuk sebuah kelahiran baru, untuk sebuah perubahan transformasi baru. Itu entah mindset, entah bad habit yang jelek, yang buruk, harus dibuang, harus dibunuh, itu harus dimatiin ya gitu. Dan kita lahir kembali dengan mindset baru, lahir kembali dengan habit baru, sesuatu yang baru mungkin gitu ya. Jadi mungkin perlu buang-buang barang-barang yang udah usang juga, mungkin sebagai kita rilis negatif energinya, energi yang nggak berguna, dan supaya kita bisa membuka energi baru ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita ya. Oke. Dan ada Knight of Wands, Queen of Swords, dan Page of Cups. Page of Cups ini adalah new chapter dari diri kamu gitu. Jadi ada yang memang benar-benar ditinggalkan gitu ya. Jadi ini adalah perubahan yang harus disertai dengan sebuah komitmen, disiplin, dan konsistensi ya gitu. Dan ini bisa tentang soal apa aja ya gitu ya. Soal kompleksitas diri kamu yang rumit, itu perlu diurai satu persatu. Memang cari mana yang penting dikerjakan, buang yang nggak penting. Yang nggak penting salah satunya adalah soal asumsi, soal validasi orang lain, soal perbandingan hidup kita dengan orang lain, itu nggak penting ya. Kita fokus pada diri kita sendiri ya. Oke. Jadi isinya adalah proses dalam kamu berusaha, proses dalam kamu berjuang. Ada di Chariot, ada Knight of Wands gitu. Ini masih proses. Jadi kamu kalau misalnya, waduh kok belum ada hasilnya, ini masih proses saya ya. Kita proses dulu nih gitu. Kita nikmati proses ini, kita jalani jatuh bangunnya proses ini gitu ya. Jangan keburu, oke, hasilnya kok belum ada nih, aduh aku kok masih gini-gini aja gitu ya. Itu belum, ini masih proses ya. Queen of Swords, ketika kamu udah tahu nih formulasinya, ketika kamu udah tahu pondasinya, strateginya, maka secara tidak langsung pondasi diri kamu yang baru tuh akan terbangun, akan terstruktur dengan baik gitu. Jadi di awal ini proses memang harus konsisten, harus disiplin, harus komitmennya jelas ya. Maka pondasi diri kamu dengan label baru, dengan identitas baru itu akan terwujud ya gitu. Oke. Identitas diri tuh sangat luas gitu ya. Jadi apa yang ingin kamu bangun sebagai identitas diri kamu. Misalnya, oke, gue mau jadi orang yang punya karakter ABC. Gue mau jadi seorang pengusaha di bidang
manufaktur gitu. Itu juga menjadi sebuah identitas. Oke, gue orangnya loyal nih dalam sebuah hubungan. Gue orangnya jujur nih dalam bekerja. Itu adalah bagian dari identitas kamu, ya gitu. Oke, gue mau pakaiannya tuh selalu smart casual. Itu juga bagian dari identitas kamu. Identitas diri itu definisi tentang diri kita, baik internal maupun eksternal. Internal ya tentang pemaknaan diri kita atas diri kita sendiri, termasuk ya mungkin penampilan kita, itu juga bagian dari identitas diri kita yang kita bangun. Dan gimana identitas diri kita secara eksternal itu, kita mau dilihat orang tuh seperti apa, legasi kita tuh di orang itu seperti apa, itu sih ya. Oke, Page of Cup, ketika kamu benar-benar konsisten dengan apa yang ingin kamu rubah, konsisten dengan action kamu, ada keberhasilan di sini. Tapi ini tuh masih menjadi permulaan. Jadi nggak boleh ada yang namanya goyah, nggak boleh ada yang namanya waduh nih, kok gue capek ya. Boleh kalau ngomong gitu boleh, tapi ya udah kamu rasain capeknya, kamu istirahat bentar, and then kamu balik lagi gitu ya. Tapi jangan sampai aduh aku capek terus, jadi semingguan kamu capek, mageran, geloran gitu. No, you cannot do it ya gitu. Jadi boleh mengeluh, boleh sambat, tentu boleh istirahat, tentu boleh ya gitu. Tapi jangan sampai kamu keenakan di hal-hal yang memanjakan kamu. Jadi ini tuh intinya berjuang, berproses, berusaha. Kapan lagi? Ini waktunya gitu ya. Ini waktunya kamu membuktikan bahwa diri kamu itu sangat bisa, sangat bisa berubah, sangat bisa bertransformasi gitu. Ya balik lagi, memang kita nggak boleh untuk memikirkan asumsi-asumsi orang lain, tapi itu boleh menjadi penyemangat aja sih, untuk penguatan motivasi gitu. Kalau asumsi mereka itu salah terhadap kita gitu, boleh, tapi jangan sampai itu menjadi porsi utama dalam kamu menjalani kehidupan kamu. Akhirnya kamu nggak bisa fokus on yourself. Kamu mikirin aja apa kata orang ini, dan kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri. No, bukan itu poinnya ya gitu. Kalau asumsi mereka negatif ke kamu, ya udah tinggal buktikan sebenarnya aku nggak seperti yang kamu bilang gitu ya. Termasuk mungkin asumsi dari keluarga sendiri, buktikan ya gitu. Misal keluarga kamu underestimate pada diri kamu, atau pekerjaan apa ini, nggak ada untungnya, nggak ada duitnya, buktikan itu gitu ya. Mungkin kalau kamu misalnya bahwa kamu punya karir, beberapa karir memang kadang mungkin nggak ada uangnya, tapi ada keberkatan di dalamnya, misalnya pelayanan sosial, volunteer gitu ya. Ya kamu buktikan aja bahwa kesuksesan itu tidak melulu soal uang gitu ya. Jadi mungkin kamu nggak tahu ya gimana nanti kalau urusannya sama keluarga yang mungkin beda-beda culture ya gitu ya, atau yang beda-beda satu sama lain dari diri kamu gitu ya. Intinya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ini waktu yang baik buat kita untuk melakukan perubahan dari hal yang kecil sampai hal yang gede ya. Oke, jadi pesan semesta untuk kamu di bulan ini, timeless reading ya. Aku rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. See you and bye bye.